Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi. Nah, untuk materi yang ketiga ini akan saya bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu tentang konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional, nanti sesi 2 tentang manfaat, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi. Baiklah, kita mulai ke sesi pertama tentang konsep pendapatan nasional. Saat ini kita lihat data dulu sekilas. Ya. Data pendapatan nasional Indonesia atau dalam konsep PDB ini pada angka sebesar 14.837,4 triliun rupiah. Nah, ini angka PDB Indonesia tahun 2018. Sementara kalau ini ada data tentang PDB per kapita mencapai 56 juta rupiah atau dalam US dollar kurang lebih 3.927 US dollar. Kemudian tentang pertumbuhan ekonomi tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17%. Ya, angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2017. Nah, sekarang saya akan menyampaikan apa itu PDB. PDB artinya merupakan salah satu konsep dari pendapatan nasional. Nanti ada PDB, PNB, kemudian ada PNN dan ada PI. Nah, sekarang kita lihat satu persatu tentang masing-masing konsep dari pendapatan nasional. Nah, ini konsep-konsep pendapatan nasional ada 4. Pertama PDB, produk domestik bruto. Kemudian kedua ada PNB, produk nasional bruto. Ketiga ada PNN, produk nasional neto, dan PN, pendapatan nasional atau national income. Nah, sekarang kita ke konsep yang pertama yaitu PDB. Produk domestik bruto atau PDB. Jadi data di muka tadi itu menyebutkan besarnya PDB sebesar saat ini tentu tahun 2019 sudah mencapai 15.000 triliun lebih, ya, 15.000 triliun rupiah lebih. Nah, kata PDB kepanjangan dari produk domestik bruto. Jadi kata domestik ini batasannya adalah wilayah. Jadi yang dihitung dalam PDB itu adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah suatu negara dalam 1 tahun. Ini PDB. Sehingga yang dimasukkan dalam perhitungan PDB itu adalah seluruh produksi yang dilakukan baik oleh perusahaan dalam negeri, perusahaan-perusahaan lokal maupun perusahaan-perusahaan asing. Jadi selama produksi tadi itu berada di wilayah Indonesia misalkan, maka dimasukkan dalam PDB. Jadi dalam angka PDB ini termasuk di dalamnya adalah nilai produksi dari perusahaan-perusahaan asing. Ini. Nah, kenapa dimasukkan? Karena mereka berproduksi di wilayah Indonesia misalkan. Kemudian yang kedua PNB atau produk nasional bruto. Nah, kata nasional ini batasannya adalah warga negara atau nationality, kewarganegaraan. Jadi yang dimaksud dengan PNB ini adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dari suatu negara dalam waktu 1 tahun. Nah, sehingga ini termasuk di dalamnya adalah nilai produksi dari perusahaan-perusahaan nasional yang berada di luar negeri. Nah, ini yang dimaksud dengan PNB. Ya, sehingga ini sekali lagi perlu dipahami perbedaan antara PDB dan PNB.
Kemudian antara PDB dan PNB itu dihubungkan oleh PFNLN atau pendapatan faktor neto dari luar negeri ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan PFNLN itu? Ini. Jadi PFNLN itu pendapatan faktor produksi yang diterima dari luar negeri dikurangi pendapatan faktor produksi yang dibayarkan ke luar negeri. Nah, dengan demikian PDB itu sama dengan PNB dikurangi PFNLN. Atau kalau dibalik, PNB sama dengan PDB plus PFNLN. Nah, saat ini untuk negara kita, negara Indonesia, ini angka PDB-nya masih lebih besar dibanding angka PNB. Nah, itu artinya pendapatan faktor produksi yang dibayarkan ke luar negeri itu lebih besar dibandingkan pendapatan faktor produksi yang diterima dari luar negeri. Sehingga angka PFNLN Indonesia itu masih negatif. Sementara kalau pada negara maju umumnya itu angka PNB-nya yang lebih besar, sehingga PFNLN-nya positif. Kemudian yang ketiga, produk nasional neto atau PNN. Nah, ini ada kata, kalau tadi bruto, sekarang kita ke neto. Ya, untuk antara bruto dan neto ini dihubungkan oleh depresiasi atau penyusutan atas barang modal. Jadi dalam kegiatan produksi itu barang-barang modal itu mengalami depresiasi. Nah, kalau angka ini diperhitungkan maka kita akan mendapatkan nilai neto. Selanjutnya PNN atau pendapatan nasional neto itu terdiri atas dua, yaitu PNN at factor cost dan PNN at market price atas dasar harga faktor dan harga pasar. Nah, kemudian yang dimaksud dengan harga faktor dan harga pasar ini penghubungnya adalah pajak tak langsung dan subsidi. Nah, maka harga pasar itu harga faktor plus pajak dikurangi subsidi. Selanjutnya konsep yang keempat, pendapatan nasional itu sendiri. Ya, pendapatan nasional dalam arti khusus ini yang keempat ini atau national income. Jadi konsep yang keempat ini tidak lain adalah PNN at factor cost, PNN atas harga faktor. Jadi apa yang dimaksud pendapatan nasional dalam arti khusus ini, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi karena kontribusinya dalam proses produksi guna menghasilkan produk. Ya, ini pendapatan nasional dalam arti khusus atau PNN at factor cost. Nah, itulah 4 konsep dari pendapatan nasional, yaitu PDB, PNB, PNN, dan pendapatan nasional itu sendiri ya, dalam arti khusus. Nah, sekarang kita menginjak ke metode penghitungan pendapatan nasional. Ada 3 cara atau 3 pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama pendekatan produksi, kemudian yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang ketiga pendekatan pengeluaran. Ya. Sekarang kita yang pertama pendekatan produksi. Ya. Sesuai dengan namanya, jadi pendekatan produksi ini kita menjumlahkan nilai barang dan jasa akhir ya, yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu negara dalam 1 tahun. Jadi yang dijumlahkan adalah produk akhir, yaitu baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi. Nah, di sini sektor-sektor produksi atau sektor ekonomi tadi dibagi menjadi 9 sektor ya dalam penghitungan ini. BPS sebagai badan yang melakukan penghitungan ini, Badan Pusat Statistik, ini membagi sektor ekonomi menjadi 9 sektor ini. Bagaimana nampak di sini ada
sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya. Nah, ini 9 sektor dalam metode produksi. Jadi dengan kalau kita melihat data, kalau ada 9 sektor ini berarti pendekatannya adalah pendekatan produksi. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Ini kita menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi, yaitu oleh rumah tangga ya, di wilayah suatu negara dalam satu tahun. Ya. Nah, pendapatan atau balas jasa tadi berupa upah dan gaji, sewa, bunga modal, dan keuntungan atau laba. Jadi yang dijumlahkan adalah ini pendapatan yang berupa upah dan gaji plus pendapatan sewa plus pendapatan bunga dan plus keuntungan atau laba. Ini yang dijumlahkan dalam pendekatan pendapatan. Nah, untuk pendekatan pendapatan ini untuk Indonesia belum ada datanya. Nah, sekarang yang ketiga pendekatan pengeluaran. Ya, ini menjumlahkan seluruh komponen permintaan akhir atau pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi ya, yang terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Itu kita jumlahkan. Pengeluaran rumah tangga yaitu konsumsi rumah tangga, kemudian dijumlahkan dengan pengeluaran dalam perusahaan yaitu investasi, kemudian pengeluaran dari pengeluaran pemerintah, kemudian plus ekspor neto yaitu ekspor dikurangi impor. Nah, itulah pendekatan pengeluaran. Nah, jadi ada 3 metode penghitungan pendapatan nasional, metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Ya, demikian untuk sesi pertama ini. Saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.